Shalom adik-adik semuanya, apa kabarnya nih? Luar biasa, Kak. Waduh, masih belum semangat. Apa kabarnya? Luar biasa, Kak. Iya, kakak yakin adik-adik di rumah pasti sehat semua. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Apa aja tuh Kak Talita? Ayo kita lihat sama-sama. Adik-adik, untuk memulai ibadah kita pada minggu pagi hari ini, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian dengan judul Ku Menang. Sorakan haleluya. Prajurit-prajurit Tuhan yang lebih dari pemenang, sorakan yuk adik-adik, kita masih tetap memuji Tuhan ya. Kita katakan ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Katakan ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Katakan ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam apa? Di dalam peperangan. Hey, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Sekali lagi katakan ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh, katakan haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Haleluya, haleluya. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita untuk berdoa. Adik-adik bisa lipat tangannya, lalu tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah membangunkan kami di pagi hari yang indah ini. Ya Tuhan, sekarang kami ingin memulai ibadah sekolah minggu kami. Tolong Engkau berkati ibadah kami agar bisa menjadi berkat bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik masih semangat? Masih dong, Kak. Aduh, kakak belum dengar ya. Sekali lagi ya. Adik-adik masih semangat? Masih dong, Kak. Wah, bagus nih, bagus. Oke, sekarang karena adik-adik masih semangat semua nih, kakak mau ajak adik-adik untuk puji nama Tuhan lagi. Kita puji nama Tuhan dengan lagu Aku Istimewa. Musik.
Baik adik-adik, tadi kita sudah puji-pujian, kita sudah berdoa. Nah, sekarang saatnya kita untuk pisah kelas. Ada kelas PAUD, ada kelas kecil, lalu kelas tengah, dan kelas besar. Nah, adik-adik jangan lupa ya untuk siapin alat tulisnya, lalu yang pastinya jangan lupa siapin Alkitabnya buat dengar firman Tuhan adik-adik. Dan pastinya adik-adik harus siapkan hati dan pikirannya untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, sebelum kita membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan, marilah kita angkat satu pujian dengan judul Firman-Mu Pelita bagi Kakiku. Selamat hari Minggu adik-adik. Ketemu lagi dalam ibadah online kita. Nah, adik-adik, hari ini Kak Ica yang akan membawakan firman Tuhan. Adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Baik, seperti biasa adik-adik duduk yang rapi, duduk yang manis untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, begini ceritanya adik-adik. Waktu dulu, waktu Adam dan Hawa ada di dalam Taman Eden, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Nah, suatu hari Allah berjanji untuk mengutus Yesus turun ke bumi atau dilahirkan sebagai seorang bayi. Saat itu Tuhan sedang menepati janjinya kepada Adam dan Hawa untuk mengirimkan seorang juru selamat yang akan menanggung dosa-dosa manusia adik-adik. Tuhan Yesus tidak mau umatnya makin menjauh dari Tuhan karena dosa-dosa. Untuk itu dia mengirimkan Tuhan Yesus turun ke bumi untuk menghapus dosa-dosa manusia dan menanggung dosa-dosa manusia yang seharusnya kita orang berdosa ini adik-adik yang harus menanggung dosa kita. Tapi Tuhan Yesus baik. Dia mengirimkan Yesus untuk turun ke bumi menghapus dosa-dosa manusia. Nah, Yesus menghapus dosa-dosa manusia dengan cara Yesus mati di kayu salib. Tetapi pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus dibangkitkan kembali. Dengan bangkitnya Tuhan Yesus, sebenarnya Tuhan mau menggenapi dan memberikan sesuatu yang baru buat kita adik-adik. Apa itu?
manusia, baik itu laki-laki atau perempuan, mau tua atau muda dan anak-anak, yang percaya kepada Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus mati untuk menanggung dosa-dosa kita adik-adik. Sebenarnya Allah sedang bekerja dalam hidup kita. Tuhan sedang memberikan hati yang baru buat kita adik-adik. Ternyata supaya kita jauh dari dosa dan kita sebagai anak-anak Allah diberikan kuasa untuk mengasihi dan mentaati perintah Tuhan. Dan kita dapat menikmati kasih Allah yang besar karena apa yang telah diperbuat Tuhan Yesus untuk kita, yaitu menanggung dosa-dosa kita dan rela mati di kayu salib. Tetapi adik-adik, ada saatnya Tuhan itu tetap bersedih. Karena apa? Karena kita tetap melakukan dosa. Itu dimulai pada saat Adam dan Hawa tidak mentaati Tuhan Yesus waktu sedang berada di Taman Eden. Tetapi ada kabar baiknya adik-adik, bahwa suatu hari nanti Tuhan Yesus akan datang kembali ke dunia untuk menjemput anak-anaknya dan pulang tinggal bersama Tuhan Yesus di surga. Allah akan membinasakan iblis dan Allah dan umatnya tidak akan dipisahkan oleh dosa. Dan di dalam akhir cerita Alkitab adik-adik, bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus akan tinggal di langit dan bumi yang baru yang sudah disediakan oleh Tuhan Yesus. Dan di sana Yesus akan memerintah sebagai raja adik-adik. Nah, ketika kita sudah tinggal bersama Tuhan Yesus di langit dan bumi yang baru, tidak akan ada lagi penderitaan, tidak akan ada lagi tangis, tidak akan ada lagi dosa adik-adik, dan semua dosa akan lenyap. Kita sebagai anak-anak Allah akan merasa senang terus karena kita sudah tinggal bersama Tuhan di surga. Nah, sungguh indah ya adik-adik bahwa suatu saat nanti kita akan merasakan dunia yang baru dan segala dosa tidak ada lagi, segala sesuatunya sudah dibenarkan oleh Tuhan. Maka itu jangan ragu-ragu ya adik-adik, kita harus selalu percaya kepada Tuhan Yesus karena Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Tidak akan ada yang bisa ke surga tanpa melalui Tuhan Yesus. Nah, demikianlah cerita kakak adik-adik. Kita akan bertemu lagi dalam cerita kita yang lain di ibadah sekolah minggu kita. Baik adik-adik, demikian cerita kakak. Kita akan bertemu lagi minggu depan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, gimana tadi ceritanya di kelas masing-masing? Seru nggak? Seru dong, Kak. Pasti seru dong, karena itu cerita firman Tuhan. Oke adik-adik, sekarang kita mau persembahan nih. Tapi sebelum kita persembahan, ada yang adik-adik harus persiapkan dulu dong. Kayaknya apa ya yang harus kita persiapkan? Coba tunjukin, Kak. Nah, itu dia. Kita pertama harus mempersiapkan amplop kita nih. Kita persiapkan amplop kita, dan di amplop kita tulis nama kalian, lalu kelas kalian, dan yang terakhir adalah hari dan tanggal kalian ibadah. Sudah siap adik-adik? Kakak kasih waktu ya buat siapin amplopnya dulu. Tik-tok, tik-tok. Oke, sudah siap semua amplopnya? Adik-adik, sekarang tiba waktunya kita untuk berdoa untuk persembahan kita. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, sekarang kami ingin mengumpulkan persembahan kami Tuhan, kiranya persembahan kami ini dapat berguna bagi pelayanan-Mu.
Di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, selagi kita mengumpulkan persembahan kita, marilah kita angkat satu pujian dengan judul Persembahan Tuhan Punya. Musik. Persembahan Tuhan punya, persembahan hanya Tuhan yang punya. Aku tidak layak ambil dan memakai persembahan, hanya Tuhan yang punya. Persembahan Tuhan punya, persembahan hanya Tuhan yang punya. Aku tidak layak ambil dan memakai persembahan, hanya Tuhan yang punya. Nah adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk menyebutkan pengakuan iman rasuli. Adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita berdiri dengan posisi tegak. Sudah siap? Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, lahir dari anak darah Maria, yang menderita yang menderita di bawah pemerintahan di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, Pontius Pilatus, disalibkan, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Baik adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk puji nama Tuhan lagi. Kita puji nama Tuhan dengan judul Bila Iblis Menggodaku. Bila iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Bila iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus.
sebelum kita mengakhiri ibadah kita mau berdoa lagi nih. Kita lipat tangannya, lalu kita tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami sepanjang ibadah kami tadi ya Tuhan. Dan semoga apa yang kami dengar dari firman-Mu bisa menjadi berkat bagi kami. Dan ya Tuhan, sekarang kami ingin melanjutkan segala aktivitas kami, tolong Engkau berkati apa yang akan kami lakukan, segala aktivitas kami agar bisa menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dan ya Tuhan, doa kami masih belum sempurna, tolong Engkau sempurnakan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.